Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sholat. Yang mana yang pertama yaitu apa itu sholat. Sholat asal maknanya menurut bahasa Arab berarti doa. Definisi sholat menurut beberapa ulama lainnya yaitu sholat adalah hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan konsentrasi batin dan tertib. Arti sholat menurut ulama yang lain juga adalah menyembah Allah dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dan wajiblah melakukan sholat pada waktu-waktu yang ditentukan. Kemudian yang bagian B, maksud dan tujuan sholat. Maksud dan tujuan sholat adalah membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, keluar sholat. Misalnya, dalam sholat kita menutup aurat. Begitulah hendaknya di luar sholat, kita juga menutup aurat. Dalam sholat kita bersuci, di luar sholat juga kita bersuci. Suci maksudnya itu suci hati dan pikiran kita dan sebagainya. Sebagaimana dalam Al-Quran yaitu wa qimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mana firman ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian bagian C, nama-nama sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat maghrib, jumlah rakaatnya itu ada 3. Kemudian yang kedua itu sholat isya, jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian yang ketiga itu sholat subuh, jumlah rakaatnya itu ada 2. Dan yang keempat yaitu sholat zuhur, jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian yang kelima yaitu sholat asar, jumlah rakaatnya ada 4. Bagian D, syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Yang pertama, Islam. Adapun orang yang tidak Islam tidak wajib sholat. Kemudian yang kedua itu suci dari haid, maksudnya kotoran, dan juga nifas yang terkumpul tertahan sewaktu hamil dan juga menghilangkan hadas besar maupun kecil. Kemudian yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat yaitu balik, maksudnya itu sudah sampai umurnya dewasa. Kemudian yang kelima itu telah sampai perintah salat dari Rasulullah SAW kepadanya. Maksudnya itu sudah masuk waktunya salat. Kemudian yang keenam itu dapat melihat dan mendengar. Kemudian yang ketujuh itu terjaga dari tidur. Maka orang yang tidur tidak wajib salat, tetapi setelah bangun wajib baginya salat. Kemudian yang kedelapan itu menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir yaitu niat. Kemudian bagian E yaitu rukun-rukun salat. Yang pertama, niat. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga itu takbiratul ihram, itu ucapannya itu Allahu Akbar. Kemudian yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima itu ruku. Kemudian yang keenam yaitu tidal serta tumakninah. Kemudian yang ketujuh itu sujud 2 kali serta tumakninah juga. Kemudian yang kedelapan itu duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan itu duduk tasyahud awal. Yang ke-10 itu membaca tasyahud akhir, yang membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12 itu memberi salam yang pertama ke kanan, kemudian yang kedua itu ke kiri. Kemudian yang terakhir itu tertib sesuai dengan urutan rukun, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian yang bagian F, salat sunnah. Yang pertama salat tahajud, yang kedua itu salat witir, yang ketiga salat isyraq, maksudnya awal duha. Kemudian yang keempat itu salat duha, yang kelima itu salat rawatib, kemudian yang keenam itu salat hajat, yang ketujuh itu salat tasbih, kemudian
bagian G, keutamaan sholat. Yang pertama, sebagai penolong dalam segala urusan. Kemudian yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, cahaya bagi mukminin. Kemudian yang keempat, penyejuk hati. Yang kelima itu penghapus dosa-dosa. Yang keenam itu pembuka pintu rezeki. Dan yang ketujuh itu hal pertama yang akan dihisab. Itu pastikan yang itu sholat. Kemudian yang kedelapan itu pembeda antara iman dan kufur. Pembeda antara orang iman dan orang kufur. Kemudian bagian H, hal-hal yang dibenci dalam sholat. Yang pertama, tidak sempurna ruku dan sujudnya. Kemudian yang kedua, melihat ke atas. Yang ketiga itu bertolak pinggang. Yang keempat itu membersihkan kerikil dari tempat sujud. Yang kelima itu sholat di depan makanan. Yang keenam, menahan buang air. Yang ketujuh, berpura-pura khusyuk. Yang kedelapan, menguap. Yang kesembilan, bersin. Yang kesepuluh, menutup muka. Yang kesebelas, yang terakhir itu renggang dalam syafnya. Kemudian bagian I, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu. Yang kedua, meninggalkan rukun sholat. Kemudian yang ketiga, makan dan minum. Kemudian yang keempat, bicara bukan untuk membetulkan. Yang kelima itu tertawa, terbahak-bahak. Yang keenam, banyak gerak. Kemudian bagian J, makna ibadah sholat. Yang pertama, sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bentuk pengakuan. Bentuk pengakuan bahwa Allah Maha segalanya, tidak ada yang sanggup menyaingi Allah. Yang ketiga, bentuk pengakuan bahwa manusia itu lemah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah sholat. Nomor 1, yang pertama, memberi ketenangan pada hati. Yang kedua, mendapat ridho dan pahala dari Allah. Yang ketiga, menyehatkan jasmani dan rohani. Yang keempat, lebih dekat dengan Allah. Yang kelima, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, mungkar, dan tercela. Kemudian link tugas pilihan ganda, yang mana link ini sudah dibagikan ke aplikasi WhatsApp. Tugas yang berbentuk word wall, aplikasi berbasis web untuk memudahkan kita dalam memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk pilihan ganda. Ya, linknya itu nanti saya akan jelaskan tentang link video tersebut, yang mana saya akan menjelaskannya di slide di video berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah mengirim link tugas yang berbentuk pertanyaan pilihan ganda di WhatsApp. Langsung saja kita ke aplikasi WhatsApp untuk menjawab pertanyaan tersebut. Langsung dibuka ya. Langsung. Kemudian di sini klik soal PAI pilihan ganda. Di sini soalnya itu ada 10 nomor ya. Ya, langsung klik start aja teman-teman. Di sini untuk menjawab soalnya. Ya, yang pertama itu apa nama gerakan pertama dalam salat? Apakah A. takbiratul ihram, B. ruku, C. sujud, atau i'tidal? Kita pilih salah satunya saja ya. Ini. Kemudian berapa rakaat sholat isya? Contohnya 4. Dan begitu seterusnya sampai soal nomor 10. Terus kita percepat aja teman-teman.
percepat aja. Kita percepat ya, kemudian ya begitu ya teman-teman. Kemudian kita kembali. Begitulah jawabannya ya, begitu contohnya kira-kira. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.